Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Pada musim semi tahun 1996, seorang mahasiswa berusia 25 tahun bernama Christine Dennis Smart adalah sosok yang penuh semangat dan sangat ceria. Dia tuh orangnya pinter banget sehingga dia udah ketebak nih pasti memiliki masa depan yang sangat cerah. Sebagai mahasiswa baru di California Polytechnic State University atau Cal Poly di San Luis Obispo, Christine sudah menyiapkan seluruh cita-citanya dengan matang dan rapi. Namun tragisnya, harapan itu harus pupus ketika ia menghilang secara misterius setelah menghadiri sebuah pesta di luar kampus. Bagaimana Christine bisa menghilang? Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya Aprilia. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Pada Sabtu malam tanggal 25 Mei 1996, Christine menghadiri pesta ulang tahun di luar kampus. Meskipun tidak ada teman dekatnya yang ikut, dia tetap hadir karena dia ingin mencoba mencari pengalaman baru, ingin mencari teman-teman baru. Jadi dia tetap memutuskan untuk menghadiri pesta tersebut seorang diri. Pada saat pesta berlangsung, seperti pemuda-pemuda lainnya, Christine sangat enjoy dengan party tersebut. Dia berkenalan dengan teman-teman baru. Dia joget-joget dan pastinya dia meminum banyak sekali alkohol. Sekitar pukul 2 pagi, ada teman-temannya Christine, mahasiswa lain yang bernama Cheryl Anderson dan Tim Davis menemukan Christine dalam keadaan pingsan di halaman rumah tetangganya. Mereka berdua khawatir dengan keselamatan Christine. Nah, mereka berinisiatif membantunya berdiri dan membopong Christine ke arah asramanya Christine. Dalam perjalanan menuju asrama Christine, mereka bertemu dengan seorang mahasiswa lainnya yang bernama Paul Flores yang tinggal di asrama bersebelahan dengan Christine. Karena dirasa Paul juga ingin pulang ke asramanya, Paul langsung menawarkan untuk membawa Christine pulang juga. Udah deh, Christine gua aja nih yang bawa, toh kita searah kok, asrama kita bersebelahan gak terlalu jauh. Jadi biar gua aja yang bantu Christine pulang ke asramanya. Gue bisa jamin deh Christine tuh bakal aman sampai di kamar asramanya. Pada saat itu Cheryl dan Tim sempat lihat-lihatan nih. Tapi ujung-ujungnya si Paul tetap kekeh pengen nganterin Christine dan meyakinkan Cheryl dan Tim. Terus kata Cheryl, oke, ya udah, yang penting Christine harus selamat sampai kamarnya ya. Oke deh, kata si Paul gitu. Ya udah, Tim dan Cheryl pun akhirnya pergi deh tuh dari tempat terakhir dia melihat Christine bersama Paul. Keesokan harinya, Christine tidak hadir di kampus guys. Nah, teman-temannya merasa khawatir dong. Mereka langsung bergegas menuju kamar asramanya Christine. Dan di kamar asramanya pun tidak ditemukan Christine. Teman-temannya langsung kemudian melaporkan kehilangannya Christine ke polisi kampus. Si polisi kampus ini langsung menghubungi Paul Flores karena dia mendapat laporan bahwa Paul Flores lah orang terakhir yang bernama Christine pada malam sebelumnya. Pada saat Paul diinterogasi, Paul mengakui bahwa ia telah mengantar Christine. Iya, memang saya pak yang mengantar Christine, tetapi hanya sampai ke ambang pintu asramanya saja. Ia mengklaim bahwa setelah itu ia meninggalkannya. Paul berasumsi bahwa Christine bisa masuk ke kamarnya sendiri. Sayangnya tidak ada bukti yang cukup untuk mencurigai Paul lebih jauh. Polisi kampus akhirnya tidak menindaklanjuti lebih lanjut kasus ini. Bahkan mereka menganggap bahwa Christine mungkin hanya pergi berlibur dalam rangka akhir pekan Memorial Day. Sebenarnya ini adalah kesalahan fatal karena laporan orang hilang secara resmi baru dibuat setelah seminggu kemudian. Hari demi hari pun berlalu setelah disadari bahwa Christine benar-benar hilang. Pencarian besar-besaran dilakukan di area terakhir ia terlihat. Namun karena waktu yang sudah berlalu begitu lama, tidak ada petunjuk yang signifikan untuk ditemukan. Polisi tetap mencurigai Paul Flores, terutama karena ia adalah orang terakhir yang diketahui bersama Christine. Namun meskipun diinterogasi secara intensif, Paul tetap teguh dengan ceritanya bahwa Christine masih hidup dan baik-baik saja ketika ia meninggalkannya. Tanpa bukti fisik atau saksi yang cukup, Paul tetap bebas guys, dan kehidupannya tetap berlanjut seperti biasanya. Namun keluarga Christine tidak pernah berhenti untuk mencari jawaban. Pada tahun 2002, 6 tahun setelah Christine menghilang, ia dinyatakan meninggal secara hukum.
Namun, penyelidikannya tetap berjalan. Selama bertahun-tahun, berbagai petunjuk pun muncul, meskipun tidak ada yang cukup kuat untuk mengarah pada penangkapan Paul Flores. Beberapa bukti menarik yang ditemukan adalah sebuah anting yang ditemukan oleh polisi di rumah ibunya Paul. Meskipun tidak ada cara pasti untuk menghubungkannya dengan Christine, namun anting ini tetap menjadi petunjuk. Polisi pun juga menggunakan anjing pelacak dan menemukan beberapa area dengan indikasi keberadaan sisa-sisa manusia, tetapi tidak ada pengumuman resmi mengenai apa yang ditemukan. Keluarga Christine juga menggugat Paul atas kematian yang tidak wajar, meskipun tidak ada hasil yang mengarah pada kejelasannya kematiannya Christine. Dan setelah sekian lama, sekian tahun berlalu, kasus Christine Smart yang tidak menemui jalan terang, tiba-tiba ada sebuah podcast yang membangkitkan kembali kasus ini. Pada tahun 2019, podcaster Chris Lambert merilis seri yang mendetail tentang kasus ini. Podcast ini langsung menarik perhatian nasional dan meningkatkan tekanan publik terhadap aparat penegak hukum untuk bertindak. Akhirnya, polisi pun membuka lagi kasus ini. Pada awal 2020, berbagai surat perintah penggeledahan dikeluarkan di beberapa lokasi yang terkait dengan Paul Flores, termasuk rumahnya di San Pedro dan properti milik ayahnya yaitu Ruben Flores. Singkat cerita, pada tahun 2021, penyelidik menemukan bukti bahwa mayat mungkin pernah dikuburkan di bawah dek rumah ayahnya Paul yaitu Ruben Flores. Meskipun tubuh Christine tidak ditemukan, tapi bukti forensik menunjukkan adanya dekomposisi manusia atau pembusukan manusia di lokasi tersebut. Akhirnya pada tanggal 13 April 2021, Paul Flores ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Jaksa berteori bahwa ia telah memaksa Christine masuk ke kamar asramanya Paul, lalu ia memperkaos Christine di asramanya sebelum menghabisinya untuk menutupi kejahatannya. Setelah itu, ia meminta tolong kepada ayahnya yaitu Ruben Flores untuk membantu membuang jenazahnya Christine. Saat itu Ruben Flores juga ditangkap dan didakwa sebagai kaki tangannya. Kasus ini sempat mengalami berbagai penundaan, tetapi akhirnya pada bulan Juli 2022, persidangan dimulai di Monterey County. Salah satu saksi ahli yaitu Cindy Arrington, seorang arkeolog forensik pun dipanggil untuk bersaksi bahwa tanah yang ditemukan di bawah dek rumah Ruben Flores menunjukkan sifat-sifat yang sesuai dengan pembusukan. Ketika diminta penjelasan lebih lanjut, Cindy menjelaskan bahwa ruang berukuran 6 kaki kali 4 kaki tersebut yang di dalamnya sekitar 2 kaki telah menunjukkan tanda-tanda bahwa cairan tubuh manusia telah merembes ke dalam tanah pada suatu saat. Garis-garis yang ditinggalkan oleh fenomena ini menunjukkan bahwa ini merupakan proses lambat yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia telah melihat pola-pola ini berkali-kali di masa lalu, dan pola ini hampir selalu merupakan akibat dari kerusakan tubuh manusia setelah kematian. Cindy juga menjelaskan bahwa tanah di bawah dek rumah Ruben itu sudah tidak beraturan. Hal ini menjelaskan bahwa tanah tersebut pernah digali, kemungkinan besar dengan sekop dan dikeluarkan dari tempatnya. Saat ditanya mengapa tidak ditemukan tulang, gigi, dan bagian tubuh lainnya, ia menjelaskan bahwa hal tersebut biasa terjadi. Menurut pendapat ilmiahnya, jenazah tersebut dikurung di dalam tas atau bahan lain yang menjaga struktur dasarnya tetap utuh. Meskipun hal ini akan mencegah keluarnya benda padat dari tubuhnya, dan hal ini tidak akan menghentikan cairan tubuh yang dihasilkan selama proses pembusukan. Saat mendengarkan gambaran mengerikan tentang apa yang mungkin terjadi pada tubuh Christine, beberapa juri dilaporkan tampak terguncang. Salah satu dari mereka bahkan sampai menangis karena tidak dapat menahan emosi ketika mendengar hal tersebut. Pengacara pembela mempertanyakan bagaimana orang-orang yang tinggal di rumah tersebut bisa tahan terhadap bau mayat yang sudah membusuk hanya beberapa meter dari rumahnya. Jika memang ada sisa-sisa manusia yang dikuburkan di sana seperti yang dikemukakan oleh saksi. Cindy dengan tegas menyatakan bahwa bau tersebut pastilah dapat ditoleransi. Orang dia pembunuhnya kok, ya pasti mau gak mau itulah resiko yang harus dia dapatkan daripada dia ketangkap polisi. Cindy juga menjelaskan perlu dicatat bahwa pembunuh berantai dan pembunuh pada umumnya diketahui hidup bahagia di bawah atau satu atap dengan tubuh korbannya yang sudah membusuk.
Para predator ini tidak memiliki jiwa dan dia menjadi terbiasa dengan bau busuk, sama seperti mereka yang melakukan tindakan tidak menyenangkan yang menyebabkan situasi tersebut. Jadi guys, selama ini Paul Flores dan ayahnya mungkin berserta keluarganya, ibunya atau keluarga yang lainnya tinggal satu atap dengan mayat Christine selama berpuluh-puluh tahun. Aneh ya, kok mereka bisa tahan dengan bau bangkai manusia? Gua aja nyium bau bangkai tikus aja mau muntah. Ini apalagi bangkai manusia. Singkat cerita, pada tanggal 18 Oktober 2022, setelah lebih dari 25 tahun menunggu keadilan, Paul Flores dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Christine Smart. Pada Maret 2023, ia dijatuhi hukuman 25 tahun hingga seumur hidup di penjara. Di dalam persidangan terpisah, Ruben Flores yaitu ayahnya dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Kasus Christine Smart adalah contoh yang mengerikan dari bagaimana sistem hukum bisa gagal dalam memberikan keadilan tepat waktu. Jika pihak berwenang bertindak lebih cepat, mungkin Christine bisa diselamatkan. Meskipun butuh lebih dari 2 dekade, keluarga Christine akhirnya mendapat jawaban yang mereka cari selama ini. Dan meskipun juga Paul Flores akhirnya diadili, pertanyaan tentang apa yang benar-benar terjadi pada Christine malam itu tetap menjadi misteri. Keluarganya masih berharap suatu hari nanti mereka bisa menemukan jasadnya dan memberikan penghormatan terakhir yang layak. Terima kasih yang telah mengikuti cerita ini. Jangan lupa klik tombol like and share video kami. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.